Terima kasih masih tetap bersama kami di Santri Sowan Kiai Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang tadi kita bahas mengenai malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar. Monggo. Terima kasih. Jadi dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada lagi riwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tawarikh. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shalla lailatal qadri al-isya'a wal fajr fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri bin nasibil wafir. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah pada Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, tentunya ini juga karena Lailatul Qadar ini dirahasiakan Allah, ya kita laksanakan bukan hanya 10 terakhir bulan Ramadan, ya selama Ramadan, Selama 1 bulan. ya selama 1 bulan. Jadi subuh jangan sampai tidak berjamaah. Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, Lailatul Isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan bagian besar dari keutamaan Lailatul Qadar. Makna dia mendapatkan bagian besar dari Lailatul Qadar ini, bisa saja Allah memberikan dia pertolongan sehingga ketika malam Lailatul Qadar dia itu tergerak hatinya untuk bersemangat beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga dia bisa mendapatkan karunia yang khairum min alfi syahrin, kebaikannya melebihi 1000 bulan. Jadi dilipat gandakan seperti itu pada malam hari itu nilai ibadah. Ini akhirnya semacam itu hasil yang ia dapatkan. Karena seringkan kadang kita ini pengen menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan, sejak awal pengen ingin mendapatkan karunia dari Allah. Tapi ternyata ketika pas waktunya kita sibuk atau tertidur karena capek, karena lelah dan lain-lain, sehingga kita melewatkan waktu-waktu yang sangat berharga itu. Ini kan kadang seperti itu ya. Makanya kita harus banyak memohon kepada Allah ya. Salah satu contoh teladan doa dari Rasulullah SAW ini layak kita baca karena ini juga diamalkan Rasulullah sebagai ya diteladankan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah saya agar ingat kepadamu. Kemudian wa syukrika, bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah kepadamu dengan baik. Ini kan tentunya semuanya ini bisa kita lakukan karena pertolongan Allah. Termasuk juga di 10 terakhir bulan Ramadan ini yang harus kita fokuskan, kita niatkan, kita tata mulai hari ini, gitu Pak. Nah, ini mengenai malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling baik dari 1000 bulan ya. Nah, ini saya jumpai di masyarakat, Gus. Aduh, kalau tidak pada bulan Ramadan, masjid-masjid kosong. Yang azan pun kadang ada, kadang tidak. Kadang ada yang tadarus Al-Quran, kadang malah 1 bulan penuh tidak ada yang tadarus Al-Quran. Nah, ini bagaimana sih pemikiran masyarakat mengenai 1000 malam 1000 bulan? Karena saya khawatirnya kalau bulan Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah untuk lebih meningkatkan ibadahnya, sehingga di bulan yang lain ternyata
pemirsa malah lalai. Aduh, wah, saya tidak mengerjakan saja tadarus sunah-sunah dalam keseharian hariannya. Seperti tadarus Al-Quran tidak ikut saja. Nanti saja ketika bulan Ramadan, biar saya juga berlipat ganda ibadahnya, berlipat ganda pahalanya. Apalagi ada malam Lailatul Qadar, wah tambah lagi nanti pahalanya. Nah, pripun ya Gus, memahamkan kepada masyarakat bahwasannya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Ya. Jadi tentunya kalau masyarakat secara kebanyakan itu umat Islam ya maksudnya di sini, tentunya mereka sangat beragam ketika memasuki di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang malah enggak gubris, enggak reken dengan bulan Ramadan, padahal dia itu muslim. Bekerja, puasa juga enggak, tarawih juga enggak, apalagi tadarus malah enggak sama sekali. Dia enggak ambil pusing, ini pun juga ada. Kemudian ada juga yang mereka itu ketika di bulan Ramadan itu semangat ibadahnya muncul. Tapi ketika di bulan lain tidak lagi. Ya. Ini masih mending daripada yang pertama tadi, meskipun tidak sempurna. Kemudian yang ketiga itu ketika bulan Ramadan itu serius ya, semangat, dan setelah atau di bulan Ramadan dia tetap berusaha mempertahankan, meskipun yang namanya mempertahankan semangat ini juga tidak mudah. Jadi Lailatul Qadar itu malam mulia itu memang di samping pada malam itu turunnya Al-Quran, kemudian para malaikat turun dengan membawa rahmat dari Allah untuk hamba yang menghidupkan malam itu untuk beribadah. Jadi menghidupkan malam untuk beribadah itu bukan sekedar ibadah ala kadarnya lalu tidur enggak, tapi berusaha untuk mengurangi tidur. Bahkan Rasulullah sampai menduga keluarga beliau ketika disebut terakhir bulan Ramadan ini untuk diajak beribadah. Kemudian mengapa kok seperti itu? Karena Lailatul Qadar itu nilainya jelas. Jadi karena nilainya itu melebihi 1000 bulan, termasuk juga beribadah di dalam malam itu ya. Itu pun juga kualitasnya melebihi 1000 bulan. Kalau kita meninggalkan, menyia-nyiakan malam itu pun kita juga akan samanya kita menyia-nyiakan melebihi 1000 bulan. Jadi kehilangan banyak hal. Hanya saja mungkin karena Lailatul Qadar ini tentunya setiap umat Islam juga pasti mendengar setiap bulan Ramadan, malah kadang seringkali meremehkan, jadi nggak dimanfaatkan sama sekali. Jadi itu tadi kita tersimpulkan dengan hal-hal yang sebetulnya itu hanya sebagai pemanis ketika Ramadan ya, atau sebagai pemanis, sebagai tambahan saja di Idul Fitri tentang baju baru atau kue-kue lain sebagai penghias ya. Ya nggak salah, tapi jangan itu aja tetap. Ya. Lalu amalan-amalan yang bagus untuk dilaksanakan dalam menyambut turunnya Lailatul Qadar. Kenapa mau di sini? Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Jadi digunakan untuk beribadah. Man qoma ini barang siapa yang berdiri, artinya melaksanakan ibadah. Ini bisa dengan sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah, meskipun tadi sudah tarawih, tetap nggak ada larangan dan nggak ada halangan kita memperbanyak sholat sunnah yang lain. Kemudian yang jelas membaca Al-Quran harus diperbanyak, apalagi Al-Quran itu turunnya malam Lailatul Qadar. Tentunya sangat tepat ketika kita menyongsong Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi
ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatal qadri fima ada. Ya Rasulullah, seandainya saya bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya panjatkan untuk doa, apa yang harus saya baca untuk doa? Qala, Rasulullah menjawab, ya, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, yang artinya ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemberi ampunan. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Melihat doa-doa yang masyhur dan juga oleh umat Islam ini dibaca setelah pada tarawih selama bulan Ramadan, ini kan kalimatnya memang sederhana, tapi maknanya dalam. Jadi afwun, ampunan dari Allah ketika sudah kita dapatkan, ini adalah karunia yang luar biasa. Ingat, kita ini manusia biasa, punya tanggungan yaitu urusan dosa kepada Allah dan mungkin juga kepada hamba Allah, kepada manusia. Ini yang harus kita selesaikan. Jadi karena perjalanan manusia ini bukan hanya sampai di dunia ini saja, terus. Itu membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Kemudian malah ada sebuah riwayat dari Imam Al-Ghina'i. Ini meskipun kurang masyhur tapi bisa kita cermati. Man qala la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil samawati sab'i wa rabbil arsyil azim salasa marat kana kamitsli man adraka lailatul qadri. Barang siapa membaca kalimat-kalimat thayyibah 3 kali, maka dia bagaikan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini artinya ada beberapa ibadah-ibadah yang mungkin mempunyai kadar nilai keutamaan yang seperti itu. Meskipun tentunya secara hakiki juga nggak sama persis dengan Lailatul Qadar, tidak akan bisa menyamai Lailatul Qadar yang sesungguhnya di salah satu di malam bulan Ramadan ini. Ya. Lajeng ada pertanyaan mengenai penafsiran dalam surah Al-Qadr. Mengenai ayat Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu war-ruh bi rabbihim min kulli amrin salam salamun hatta matla'il fajr. Ini kita semua. Yang jelas Allah menurunkan para malaikatnya. Jadi para ulama memberikan penjelasan seperti itu. Jadi Fatu baliman al-dhamaha wa waqoroha ya laha min lailatin ma abarokaha wa anwaraha. Maka sungguh berbahagia orang yang mengagungkan malam itu, yang memuliakannya, dan itu adalah malam yang sangat agung keberkahannya dan sangat agung cahayanya. Wa ma aktsara khairatiha, dan kebaikannya yang sangat banyak. Wal zaroha, dan sangat deras kebaikannya. Artinya kebaikannya melingkupi semuanya. Tuftahu fiha abwabus samawat, pintu-pintu langit pun juga akan dibukakan. Wa tanzilul malaikatu bil bisyarati liman ahyaha, dan malaikat akan turun dengan membawa kabar gembira. Kabar gembira ini berupa ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Wasaharo lailahu wa manahajukuna minal manam, sampai orang tadi enggak tidur, ya dibela-belain enggak tidur dalam rangka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu nanti akan mendapat karunia yang dibawa oleh para malaikat atas izin Allah. Terima kasih Gus. Nanti kita dapat kembali membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Baik pemirsa Rondo TV Nusantara, jangan kemana-mana, tetap di Santri Suat Kiai
Madu TV Nusantara, sejukan